Kemudian dari situ saya menemukan beberapa bakteri dan untuk menyeleksinya lagi bagaimana diuji resistensi bakteri terhadap Chromium hexavalen. Nah, itu ada apa namanya? Medianya ada konsentrasinya 100, 200, 300, 400, 500 dan 1000. Dari uji resistensi itu akhirnya didapatkan bakteri yang memang resisten terhadap Chromium hexavalen. Nah, setelah bakteri resisten itu kemudian dilanjutkan ke kemampuan bakteri dalam reduksi Chromium hexavalen. Konsentrasi di sini saya ambil yang 100, 150 sama 200 mg per liter. Kemudian dilanjut lagi ke karakterisasi isolat. Ini teman-teman pasti sudah akrab dengan namanya karakterisasi. Di sini saya untuk morfologi melakukan biasa garam Na, maksudnya Na dengan apa namanya agar dan Na yang sudah diperkaya dengan garam empedu atau MC media McConkey, kalau teman-teman tahu. Dari situ akhirnya didapatkan karakter-karakter morfologi dan karakter fisiologi bakteri. Akhirnya dari situ kita bandingkan dengan bakteri-bakteri pembanding lainnya yang memang sudah didapatkan dari referensi sebelumnya. Referensinya itu berasal dari berbagai macam jurnal dan mungkin kalau ada penelitian-penelitian sebelumnya tentang kalau misal teman-teman mau ngambil bakteri dari lingkungan tersebut, yaitu dari karakterisasi. Kemudian lanjut ke identifikasi dengan profil matching, dengan membandingkan atau mencocokkan dengan bakteri-bakteri pembanding tersebut. Setelah didapatkan, kita perkuat lagi dengan klasifikasi genetik numerical taxonomy. Oke, itu untuk metodenya ya teman-teman. Lanjut Mas Darwan. Oke Mas, bentar. Oke. Mas Roto lelet. Selamat datang buat teman-teman. Yuk, next. Mas ganti, bikin emosi. Oke, nggak apa-apa. Apa namanya ya sambil bercerita aja ya. Mungkin kalau teman-teman ingin buat apa namanya penelitian tentang bioremediasi, bioreduksi atau macam-macam itu sebenarnya di UIN itu punya yang namanya kekuatan solidaritas. Jadi bisa minta bantuan teman-teman yang lain seperti misalnya katakan ada kalau di biologi itu ada teman-teman yang angkatan-angkatan senior atau mungkin alumni yang masih mau diajak untuk uplek-uplek penelitian atau apa. Sebenarnya teman-teman kakak angkatan pun senang atau alumni itu senang dengan hal seperti itu. Oke, udah lanjut ke hasil dan pembahasan. Ini tadi warna, temperatur, DO, pH, dan Chromium hexavalen yang sudah diukur melalui parameter lingkungan atau uji-uji parameter lingkungan. Kemudian saya cocokkan atau saya bandingkan dengan baku mutu air kelas 3 dengan peraturan nomor 82 tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pencemaran lingkungan, pencemaran air, untuk airnya itu, kemudian untuk temperaturnya masih dalam kisaran normal 25 dan defisitnya 3 berarti antara 28 sampai ya 23 gitu ya, itu 28, 27, 27 jadi masih aman. Kemudian untuk DO itu ini untuk syarat minimalnya DO itu 3 mg per liter dan kebetulan bukan kebetulan dan di Sungai Asem Binatur ini lebih apa namanya masih kurang dari 3 di titik 1, titik 2 dan untuk titik 3-nya masih dalam kategori aman. Dan untuk pH-nya ini juga masih di bawah kisaran atau di bawah batas aman atau batas kurang dari ambang batas. Jadi untuk kisarannya itu 6 sampai 9, di sungai titik 1 titik 2 ada 5 pH-nya 5 dan di titik 3 pH-nya 6. Ya memang untuk titik 3 ini lumayan jauh dari tempat pengambilan sampel, maksudnya jauh dari kawasan industri dan menghasilkan memang parameter lingkungan yang cukup lumayan aman dibandingkan yang lainnya. Kemudian untuk Chromium hexavalennya untuk baku mutu airnya itu 0,05 untuk sungai atau air kelas 3 ya. Dan di Sungai Sembinatur sendiri untuk sungai kelas 1, kelas 2, sungai S1 titik 1 titik 2 titik 3 ini chromiumnya lebih dari 0,05, bisa dilihat sendiri ada 0,57, 0,34, 0,2, 10 kali lipat ya dari kadar yang diperbolehkan di Sungai Asem Binatur di Pekalongan. Jadi dari situ akhirnya menunjukkan bahwa Sungai Asem Binatur Pekalongan memang tercemar dalam kondisi tercemar logam berat Chromium hexavalen. Oke, lanjut Mas Darwan. Sabar. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman. Misal kalau teman-teman ingin menguji parameter lingkungan, itu biasanya yang diukur ya antara DO, pH, temperatur. Dan kalau di water forum kan seringnya menggunakan biotilik gitu ya, dengan indikator menggunakan makhluk hidup. Di situ menggunakan makrosubentos biasanya. Nah, di sini saya lebih ke arah bioremediasi lingkungan.
dengan mikrobiologi, dan itu parameter yang saya ukur. Oke, Mas Hujan, Mas Darvan. Mas. Oke. Aduh, angel. Oke. Ya, kebetulan di sini saya juga sebagai warga Pekalongan, jadi sudah tidak asing lagi melihat sungai-sungai yang seperti itu. Nah, belum jalan-jalan ya, Mas? Oke. Itu. Karakter morfologi, ya ini dari tadi yang saya jelaskan, bakteri yang saya isolasi, purifikasi, akhirnya didapatkan 13 bakteri murni. 13 bakteri murni mempunyai karakter morfologi yang berbeda-beda. Nah, di situ 13 bakterinya. Oke, lanjut aja Mas, langsung. Bakteri itu saya kasih kode isolat antara PSA.A sampai PSA.M. Oh, 12 ini kayaknya Mas. Sebenarnya. Mas. Oke, jadi Bentar. ini kebablasan Mas Darvan. Iya. Nah, itu saya suruh nerangin awal lagi berarti. sorry Mas. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut aja ya Mas ya. Kemudian kan dari 13 bakteri tadi, kemudian kita isolasi, terus kita uji resistensi untuk menyeleksi bakteri-bakteri yang bisa dibilang resisten terhadap chromium hexavalen. Fungsinya untuk menyeleksi bakteri, didapatkan bakteri yang memang benar-benar mampu mereduksi chromium secara maksimal. Gitu. Jadi kita lakukan seleksi lagi dengan metode uji resistensi dengan kadar chromium yang sudah ditentukan. Atau saya menganut dari penelitian sebelumnya dari Faharudin tahun 2012 tentang uji chromium hexavalen. Kemudian dari uji resistensi itu kita ukur DO-nya, ukur OD menggunakan spektrofotometri gunanya untuk mendapatkan banyak dan konsisten tiap konsentrasi, dan di situ menunjukkan bahwa bakteri tersebut mampu mereduksi kromium atau mampu bertahan dalam kromium. Kemudian dari situ didapatkan bahwa bakteri yang mempunyai nilai OD tinggi dan konsisten pada tiap konsentrasi menggunakan metode ukur spektrofotometri didapatkan 4 mikroba, itu PSA, PSAC, PSAD, dan PSAG. Lanjut Mas Darvan. Tuh. Jadi setelah didapatkan bakteri tersebut atau 4 isolat bakteri tersebut, kemudian diuji menggunakan uji kromium dengan mereduksi kromium. Di sini saya untuk penurunannya menggunakan atau saya masukkan sampel ke balai kulit dan karet. Balai kulit di Yogyakarta di dekat UA di situ. Jadi sampel yang saya ambil itu kemudian saya buatkan konsentrasi awal yang 7951 161,567 210,12 itu adalah konsentrasi awal atau stok konsentrasi yang akan saya uji berapa persen penurunannya. Dan saya uji ke laboratorium Balai Besar Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta. Dan dihasilkan bahwa mikroba yang saya dapatkan dari Sungai Aseminator Kota Pekalongan itu mampu mereduksi kromium sebanyak 93,72% pada konsentrasi awal 79,51. Dan untuk konsentrasi yang lebih tinggi pada tahap 210,12 di situ hanya mereduksi 3,5%. Artinya mikroba yang saya dapatkan itu mampu mereduksi maksimal antara kisaran 50 sampai 150, dan untuk kisaran 200 ke atas memang kurang maksimal dalam reduksi. Oke, lanjut Mas. Ya, jadi bakterinya itu PSA, kemudian PSA isolat itu saya lakukan karakterisasi ya. Karakterisasi di sini saya dilakukan 2 tahap. Yang pertama di Laboratorium Mikrobiologi Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus yang kedua saya lakukan di Balai BLK, Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ada di Krapyak itu. Itu bisa dilihat sendiri ada beberapa karakter atau beberapa uji, mulai dari uji biokimia sampai uji morfologi. Di situ saya bandingkan dengan bakteri ABCD, dan ABCD-nya lanjut Mas Darvan adalah bakteri pembanding dari referensi yang sudah saya dapatkan sebelumnya atau referensi bakteri yang mampu mereduksi chromium hexavalen di lingkungan perairan gitu. Terus karakter isolat PSA itu yang setelah kita lakukan profil matching atau persamaan dengan bakteri-bakteri pembanding, ternyata bakteri PSA, isolat PSA itu lebih dekat ke Klebsiella pneumonialis dan Pseudomonas aeruginosa. Dari situ kemudian dilanjut lagi untuk meyakinkan lebih dekat mana, kita menggunakan klasifikasi genetik numerical taxonomy. Lanjut lagi Mas.